Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Pada kegiatan belajar 2 ini, kita akan membahas tentang proses inovasi pendidikan. Sebelum masuk dalam pembelajaran, mari menyimak tujuan pembelajaran berikut ini. Setelah mempelajari materi tentang proses inovasi pendidikan, Anda diharapkan mampu, yang pertama, memahami konsep difusi dan diseminasi inovasi. Yang kedua, memahami proses keputusan inovasi. Dan yang ketiga, memahami proses inovasi pendidikan. Kita masuk pada bagian pertama yang membahas tentang difusi dan diseminasi inovasi. Apa itu difusi dan diseminasi? Difusi adalah proses komunikasi inovasi antara warga masyarakat dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu tertentu secara langsung. Sedangkan diseminasi adalah proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan, dan dikelola. Di sini, perbedaan difusi dan diseminasi terletak pada waktunya. Difusi itu secara langsung atau spontan, sedangkan diseminasi secara direncanakan. Mari melihat contoh difusi dan diseminasi di bawah ini. Contoh dari difusi: informasi protokol kesehatan oleh pemerintah. Nah, pada zaman COVID-19 ini, informasi protokol sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat. Oleh karena itu, informasi protokol ini secara langsung dan secara spontan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar penyebaran virus COVID-19 dapat dikendalikan. Nah, contoh diseminasi yaitu pembelajaran daring saat pandemi. Nah, pembelajaran daring ini pastinya adalah pembelajaran yang direncanakan. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran daring ini merupakan inovasi yang bisa dikatakan sebagai diseminasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas elemen difusi inovasi. Elemen difusi inovasi ada 4. Yang pertama, inovasi itu sendiri. Yang kedua, saluran komunikasi. Yang ketiga, waktu. Dan yang keempat, masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Nah, contohnya adalah penerapan pembelajaran daring. Pembelajaran daring ini merupakan salah satu inovasi. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui e-learning atau Google Classroom. Nah, e-learning dan Google Classroom ini merupakan contoh dari saluran komunikasi. Pembelajaran daring melalui e-learning dan Google Classroom dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Nah, di masa COVID-19 ini itu termasuk elemen waktu. Pembelajaran daring melalui e-learning atau Google Classroom di masa pandemi COVID-19 ini diperuntukkan untuk siswa dan mahasiswa. Siswa dan mahasiswa merupakan bagian dari masyarakat. Kita lanjut pada bagian 2 yang membahas tentang proses keputusan inovasi. Bagaimana proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui atau dialami individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian
dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, kemudian penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, kemudian implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Selanjutnya, kita akan belajar model keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu yang pertama tahap pengetahuan, yang kedua tahap bujukan, yang ketiga tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang kelima tahap konfirmasi. Untuk memperjelas 5 tahap proses keputusan inovasi, mari menyimak contoh berikut ini. Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran berubah menjadi pembelajaran daring. Nah, di sini merupakan tahap pengetahuan. Sehingga para pendidik mencari cara agar pembelajaran tetap berlangsung. Di sini merupakan tahap bujukan. Nah, para pendidik menemukan cara dengan menggunakan media sosial ataupun platform pendidikan untuk menyampaikan pembelajaran. Di sini merupakan tahap keputusan. Setelah diputuskan menggunakan media sosial ataupun platform pendidikan, maka pendidik akan mengimplementasikan dalam pembelajarannya. Nah, di sini adalah tahap implementasi. Setelah kegiatan pembelajaran selesai, pendidik mengevaluasi apakah kegiatan pembelajaran daring tersebut sudah berjalan baik ataupun tidak. Nah, itu merupakan tahap konfirmasi. Nah, selanjutnya ada tipe keputusan inovasi. Yang pertama ada keputusan inovasi opsional. Di sini, pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu secara mandiri dengan beberapa pilihan inovasi yang ada. Nah, di sini individu bisa memilih beberapa pilihan. Itu dinamakan opsional. Kemudian, yang kedua, keputusan inovasi kolektif. Nah, di sini pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi didasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem sosial. Nah, kemudian yang ketiga ada keputusan inovasi otoritas. Ini merupakan pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang. Dan yang keempat, keputusan inovasi kontingen, di mana digunakan 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani suatu difusi inovasi. Kita lanjut pada bagian 3 yang membahas tentang proses inovasi pendidikan. Apa itu proses inovasi? Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individual atau organisasi mulai sadar, tahu adanya inovasi, sampai menerapkan atau implementasi inovasi tersebut. Nah, kata proses mengandung arti bahwa aktivitas itu dilakukan dengan memakan waktu dan setiap saat tentu terjadi perubahan. Nah, kita akan belajar tentang model proses inovasi. Model proses inovasi dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap permulaan. Nah, di tahap permulaan ini ada beberapa bagian. Yang pertama, misalnya langkah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Yang ketiga, langkah pengambilan keputusan. Nah, tahap selanjutnya adalah tahap implementasi, di mana tahap ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, langkah awal untuk melakukan implementasi, dan yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Nah, untuk memperjelas kita tentang proses inovasi, mari menyimak contoh di bawah ini. Di masa pandemi COVID-19,
kegiatan pertemuan dengan melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan. Sehingga banyak orang mencari cara agar kegiatan pertemuan yang sifatnya penting tetap terlaksana menggunakan virtual meeting. Nah, virtual meeting ini biasanya dipakai seperti Zoom dan Google Meet. Nah, kegiatan virtual meeting ini menjadi pilihan banyak orang untuk mengadakan pertemuan menggantikan pertemuan langsung. Nah, contoh itu merupakan tahap permulaan. Kemudian, penggunaan virtual meeting ini sangat dirasakan banyak manfaat oleh masyarakat, sehingga banyak dipakai untuk pembelajaran, selain juga itu digunakan untuk rapat, ataupun sekedar menyapa dengan teman ataupun saudara. Nah, inilah merupakan tahap implementasi. Demikianlah pembahasan pada kegiatan belajar 2 yang membahas tentang proses inovasi pendidikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.